Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Nur Hadi dari tim Sujok. Insyaallah pada kesempatan sore ini seperti biasa kita akan sharing-sharing terkait dengan terapi Sujok untuk nyeri atau pain management dan juga kita akan membahas terkait Sujok yang lainnya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sore ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Suara saya jelas Bapak Ibu? Mohon maaf nih agak miring. Suara saya jelas? Boleh open mic atau chat ya. Nanti saya cek ini terlebih dahulu. Alhamdulillah di sini ada 12 orang sambil kita nunggu yang lain. Jelas ya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah ini suaranya yang dari Bapak Ibu saya kedengeran. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan sore ini dan juga dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah di sore ini kita dengan narasumber kita yaitu Pak Heri Jabudiman, founder Sujo Indonesia. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah belajar Sujo atau pernah ketemu dengan beliau. Insya Allah sore ini beliau akan berbagi dengan kita. Sebelum kita masuk ataupun kita sharing-sharing, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian di sini ada beberapa yang sudah hadir. Ada yang mau sharing pengalamannya satu pekan terakhir mungkin terkait dengan sujud, bagaimana nih terapi sujud untuk diri sendiri ataupun buat keluarga dan sebagainya. Ada yang baru gabung sore ini? Beberapa orang sepertinya ada yang udah sering nih. Siapa nih yang baru gabung atau baru tahu sujud nih, baru hari ini yang gabung sujud nih? Atau baru belajar sujud? Ada di sini boleh open mic ataupun boleh chat ya. Saya baru atau ini semuanya udah belajar sujud nih? Oke, ini ada Bu Linda, ada Bu siapa nih? Bu Emi, Bu Suryanti dan lain sebagainya, Bu Mia ya dan yang lainnya banyak juga nih alhamdulillah. Ada Bapak Ibu yang mau sharing pengalamannya? Atau di sini yang baru siapa? Ada yang baru tahu sujok? Baru sekarang saya nih baru baru gabung sujok ya, baru tahu sujok. Tapi suara saya jelas nih, kedengaran. Tidak ada respon nih. Kedengaran. Alhamdulillah kedengaran ya, Saya, maka udah pernah ikut sebelumnya. saya baru Alhamdulillah. bergabung. Oh baru bergabung, oke terima Iya, kasih, alhamdulillah ya. ini pakai kan soalnya suami saya baru meninggal. Innalillahi wa inna Ini ilaihi saya. raji'un. Iya mudah-mudahan suami ibu dalam keadaan full khotimah ya, amin ya Allah. Amin. Oke Bapak Ibu yang baru insya Allah kita akan sharing. Ada yang mau sharing dulu pengalamannya terkait dengan sujok, yang lain boleh? Bagaimana nih setelah belajar sujok terus mempraktekkan sujok? Terkenal apa? Mau tanya kenalan jenengan sinten ya namanya? Oh iya, tadi di awal saya udah ini ya, nama saya ulangi lagi, nama saya Nur Hadi Bu. Saya Nur Hadi dari tim Sujok, insya Allah akan memandu pada kesempatan sore ini. Iya. Oke, kalau belum ada yang mau sharing, mungkin nanti dengan narasumber kita ada yang sharing-sharing dulu, baru nanti tanya jawab atau ada yang bertanya di antara Bapak Ibu sekalian terkait dengan Sujok. Dan sebelum mulai, insya Allah kita nanti ada program kemerdekaan atau program Agustus ya. Di antara Bapak Ibu di sini ada yang pernah ikut pas spesial Ramadan 12 kali pertemuan? Ada yang pernah ikut ya? Siapa aja nih yang dulu pernah ikut spesial Ramadan nih? Yang 12 kali belajar sujud, 12 kali pertemuan. Ada nggak di sini? Boleh chat ataupun saya pernah gitu. Siapa aja nih? Atau semuanya belum nggak ikut dulu pas 12 kali pertemuan belajar sujud dengan 12 pembicara atau 12 narasumber. Oke, belum ada ya. Nah, insya Allah kita nanti saya infokan di sini. Insya Allah nanti kita di bulan Agustus ada kita spesial kemerdekaan, kita belajar sujud sebanyak atau 17 kali pertemuan. Nah, ini belum saya infokan kepada yang lain. Ini spesial buat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore ini dapat info duluan ya. Saya share dulu.
Yes. Ayo, ayo. Saya. Nah, saya duluan nih. Buat Bapak Ibu, ini kasih harga spesial dan juga kasih info pertama kali yang ingin ikut kelas program kemerdekaan terapi sujud. Ini 17 kali pertemuan selama insya Allah nanti Agustus akhir ya, setelah 17 lanjut nanti di Septembernya. Ini buat Bapak Ibu yang ingin gabung karena waktunya terbatas, kuotanya terbatas bisa langsung gabung buat Bapak Ibu yang ingin ikut kelas sujud 17 kali pertemuan. Oke, Bapak Ibu, kita langsung aja ya. Udah jam 4 lebih 6 menit. Kita narasumber kita sabar dulu. Assalamualaikum, Pak Rija. Udah masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah udah masuk beliau. Suaranya jelas? Tolong cek coba. Jelas suara saya, Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah jelas ya. Suara saya jelas. Suara Pak Rija jelas. Oke, seperti biasa Pak Rija, jadi kita kurang lebih akan bahas atau sharing-sharing sekitar 1 jam sampai jam 5 atau jam 5 kurang. Tapi sebelum kita tanya jawab atau sharing-sharing, mungkin dari Pak Herja ada yang mau di-sharingkan dulu atau sharing pengalaman atau sharing materi 5 sampai 10 menit sebagai pemicu ataupun bridging awal sebelum Bapak Ibu sekalian tanya jawab atau mungkin ada yang mau sharing juga dari Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Herja. Oke, terima kasih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Apa kabar Bapak Ibu? Bersua lagi di channel ini ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Ya, ya kita pingin terus ya. Artinya hari Kamis ini bisa jadi momen untuk saling berbagi sebenarnya ya dari pengalaman Bapak Ibu menggunakan sujud ya, termasuk jika memang ada kesulitan atau ada yang kurang jelas, nah kita bisa diskusi di sini dengan para pembicaranya Bapak Ibu. Nah, maksud saya adalah selalu dimanfaatkan ya. Dan yang kedua juga ada rekamannya, jadi memungkinkan Bapak Ibu juga untuk kemudian mengulang ya, melihat kembali apa yang sudah didiskusikan, apa yang sudah dipraktekkan, maksudnya gitu. Harapannya apa? Supaya keilmuan ini terus bisa terus berjalan, berlanjut, bisa sharing Bapak Ibu ke siapapun ya. Karena memang satu konsep sujud itu onuri atau whole world atau sujud for everybody ya. Sujud itu buat siapa saja. Jadi konsep itu yang kemudian terus ingin kita sosialisasikan kepada siapapun. Nah, yang kedua di momen ini ya saya ingin mengulas atau sedikit mengulang ya bahwa kita memiliki tangan dan kaki, dalam hal ini adalah su dan jo, ada di tangan, ada di kaki ya, itu jadi modalitas buat kita yang paling mudah ya untuk kita stimulasi, karena memang konsep basicnya sendiri tangan dan kaki ini adalah dua alat gerak yang senantiasa terinfluence atau senantiasa terpengaruh atau senantiasa berinteraksi dengan apapun di sekitar kita, karena dia sangat mirip dengan badan besar kita, maka kita bisa melakukan pengaruh di badan besar juga melalui tangan dan kaki. Nah, ada konsep yang sebenarnya lebih mudah untuk diingat Bapak Ibu ya, dengan konsep korespondensi bahwa masing-masing jari ini mewakili satu tubuh ya kan. Jadi ini kepala, kemudian ini dada, ini perut, ya kan? Apakah itu di jari telunjuk, di jari tengah, di jari manis, maupun jari kelingking, maka kita bisa melakukan terapi apapun, Bapak Ibu ya, di ruas-ruas jari ini, atau di bagian-bagian antar ruas. Ya. Apakah itu di ruas tangan, maupun di ruas kaki. Dan ini juga ya
ketika tadi kita kaitkan dengan bahwa tangan dan kaki ini adalah dua bagian alat gerak yang sering terpengaruh atau terinfluence tadi dengan apapun di sekitar kita, maka ketika kita menstimulasi tangan dan kaki, ya dalam hal ini jari-jari kita, apakah itu jari tangan maupun jari kaki, maka kita juga menginfluence diri kita. Ya, apapun keluhan Bapak Ibu ya terkait dengan kepala, dada dan perut, ya itu bisa di jari ini. Jadi jari ini mewakili semua bagian tubuh besar kita. Dan ini dikenal juga dengan konsep insek ya. Konsep apa serangga ya, bahwa serangga itu dibagi menjadi 3 bagian. Saya boleh coret-coret Bapak Ibu ya untuk Kang boleh dijadiin host Kang, co-host. Jadi kita coret-coret sebagai ya pengingat yang memudahkan buat kita untuk nanti ketika Bapak Ibu melakukan terapi ini ya. Jadi yang paling mudah itu ya mungkin yang tadi karena ini banyak juga kita pakai adalah di jari-jari Bapak Ibu ya. Bentar ya. Layarnya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Gelap gitu. Kelihatan. Oke. Jadi ini juga satu modalitas yang sebenarnya sangat sederhana dan mudah untuk diterapi dengan keluhan apapun ya. Yang pertama tadi bahwa ada konsep yang namanya insek. Jadi seperti serangga gitu Bapak Ibu. Serangga ini ada 3 bagian ya, ada bagian kepala, ini dada, ini perut. Nah, gitu ya. Jadi ini 3 bagian yang memudahkan untuk kita mengingatnya bahwa memang serangga itu 3 bagian ini. Dan hampir semua ruas jari kita Bapak Ibu, apakah itu yang jempol, yang telunjuk, ya, maupun yang manis dan kelingking, ini juga terbagi menjadi 3 ruas, ya kan? Ini juga mewakili kepala, ini dada, dan ini perut. Jadi ini memudahkan. Kita bisa dengan mudah melakukan terapi apapun itu ya kalau kepala di bagian sini gitu ya. Kalau dada di sini ada paru-paru dengan organ jantungnya. Kalau perut ya di sini ada hati, ada lambung, ada limpa, ada pankreas, ada usus besar, ada usus kecil. Nah, jadi kita bisa lakukan terapi ini. Dan termasuk juga di sisi belakangnya, artinya sisi kuku, ya, maka ini bagian kepala belakang. Nah, tulang belakang kita ada di sini. Jadi semua tulang belakang, Bapak Ibu bisa lakukan terapinya pas di tengah-tengah sini. Ya. Jadi ini modalitas yang sesungguhnya memudahkan kita yang diajarkan oleh Prof. Pak Ciwu ya. Dan ini ada di satu buku yang ditulis dengan judul Finger and Toe ya terapi. Jadi kita bisa nerapi berdasarkan konsep sucok dengan mudah hanya di jari-jari. Di semua jari Bapak Ibu ya. Hanya dengan konsep ini Bapak Ibu ya itu harus mencari titik nyerinya ya. Titik nyeri yang disesuaikan dengan posisi tubuh besarnya. Nah, posisi tubuh yang sakit di bagian mana? Di perut, ya berarti di area perut. Di dada, ya di area dada. Di kepala, area kepala. Dan yang kedua, kalau kita lihat bagian tangan dan kaki juga sangat mudah di sini. Ya. Jadi kalau ini jari gitu. Jadi ini kalau jari dari samping, berarti ini seperti hidung gitu ya Bapak Ibu. Maka ini ngadepnya ke samping ya gitu, maka ini hidungnya
maka bagian-bagian sampingnya, ya, kalau ini kuku maksudnya ya, ini kuku gitu, maka bagian samping ini adalah bagian tangan dan kaki, Bapak Ibu. Ya, jadi tangan dia ada di sekitar sini, ya. Ini tangan. Apa? Nah, ini tangan gini. Ini tangan. Ya, kaki di sini. Ini kaki. Jadi sakit-sakit di kaki sepanjang kaki. Nah, Bapak Ibu bisa carinya di sini. Kali ini sepanjang tangan. Ya. Jadi sakit-sakit di tangan dan kaki kita bisa ambil di sisi sampingnya, apakah sisi kiri atau sisi kanan ya. Kalau kita carinya lihat kukunya aja, kukunya di mana maka hidungnya di sini, maksudnya gitu ya. Nah ini pun sama. Jadi kalau ini tangannya maka ini kakinya. Jadi keluhan-keluhan di sepanjang tangan, entah itu tangannya berat, susah diangkat, kemudian nyeri ya, maka kita bisa lakukan teknik terapinya di sini. Jadi ini dia di tengah-tengah gitu ya. Nah, ya, maka sakit-sakit bahu ada di sekitar sini. Ya tinggal dicari titik nyeri. Ini bahu, ya kan? Sakit-sakit pergelangan tangan juga bisa di sekitar sini. Ya, kemudian sakit lutut ya bisa di sekitar sini. Jadi ini bisa apa? Siku, ya, lutut, termasuk di sini apa? Hip joint ya, atau pinggul ya. Jadi kalau masalah-masalah jadi cari di sekitar sini mana yang kira-kira paling nyeri titiknya, nah itu yang kita bisa stimulasi. Ya. Dan stimulasinya bisa apapun ya. Bapak Ibu bisa menggunakan kalau dalam sujo kan stimulasinya kita bisa menggunakan bijian ya kan, bisa menggunakan magnet, bisa menggunakan warna ya, warna. Nah, dalam konsep sujok ya, warna yang paling sering dipakai warna apa sih, Bapak Ibu? Ada yang tahu warna? Jadi ada tiga heat, hotness gitu ya, ada humidity, dryness, dan coolness yang ini saling aksis gitu. Maka tiga warna nyeri ya, area nyeri, ini area di sini. Ini homo. Jadi ini area nyeri, energi-energi nyeri. Ya. Energi nyeri itu adalah energinya humidity, dryness, dan coolness. Dan umumnya kita nganggap sakit itu kita anggap ada di badan kita ketika ada nyeri kan gitu ya. Nah, nyeri. Ya, nyeri, pain ya. Makanya ada pain management gitu ya, ada buku tentang pain management. Jadi yang paling umum rasanya nyeri. Nah, warna-warna yang biasa dipakai untuk semua nyeri, yang nyeri ada di sini wilayahnya, maka tiga warna yang bisa kita kunci aja gitu ya. Tiga warna yang bisa untuk mengurangi nyeri, warna berdasarkan konsep sujok, ya. Tiga warna yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi atau mensedasi atau mengurangi nyeri itu ada tiga, cuman warna hijau, ya kan, warna merah, ya, kemudian satu lagi warna orange.
Nah, 3 ini ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi nyeri. Ya, warna aksisnya ya, warna pasangan dari masing-masing energi ini. Ya, ada humidity, ada dryness, ada coolness. Warna siapa yang bisa mengurangi nyeri di humidity? Warna hijau. Warna siapa yang bisa mengurangi dryness? Warna merah. Warna siapa yang bisa, warna apa yang bisa mengurangi nyeri di eh, wilayah coolness? Itu warna orange. Jadi 3 warna ini Bapak Ibu. Dengan konsep sederhananya ketika ada nyeri, ya misal gitu, tangannya nyeri di sepanjang tangan ini nyeri ya, tangan sebelah kiri. Nah, Bapak Ibu bisa warnai di sini karena ada banyak jari di kita ya kan. Kita ada 5 jari, benar Bapak Ibu? Kalau nyerinya di sebelah kiri ya ambil kiri kan gitu ya. Konsep korespondensi atau similarity, maka pakainya yang mirip. Ya semakin mirip maka energinya semakin cepat kan gitu ya. Maka kalau sakitnya di sebelah kiri ya pilih kiri semua gitu. Jadi 3 warna itu ya bisa ambil di sini ya. Ini juga menarik kalau kita lihat dari konsep sujok Bapak Ibu ya. Jadi konsep energi sujok juga menjelaskan bahwa jempol itu adalah wind ya kan. Heat hotness itu ada di jari telunjuk, humidity ada di sini ya. Dryness ada di sini, coolness di sini. Ya. Jadi jari-jari ini mewakili juga energi 6Q ya kalau kita bilang 6Q energi. Jadi di mana kita melakukan terapinya lebih dulu, di jari mana Bapak Ibu kira-kira? Kalau tadi semua nyeri Bapak Ibu ya. Ya bisa disesuaikan nyerinya di mana gitu. Bapak Ibu kalau mau ikut urutan ini ya bisa 3 jari ini dipilih Bapak gitu ya, bisa. Jadi di sini saya warnai taruhlah dengan warna hijau. Kok kenapa semua saya buat ya? Taruhlah tadi tangannya doang yang nyeri. Sini dihijauin. Iya kan? Kemudian dryness-nya saya warnain apa? Merah. Ya, coldness-nya saya warnain orange. Ini bisa, Bang. Ya. Jadi di mana ini? Ah, di tadi di jari yang sakitnya di mana? Ya. Nah, di sini tadi ya diwarnai aja di sini tadi. Taruhlah hijau. Ya, di wilayah yang sakit. Jadi ini Bapak Ibu bisa menggunakan konsep bagaimana penerapan terapi warna ya di bagian-bagian tubuh ya, termasuk alat gerak tadi ya yang saya contohin di sini adalah bagaimana kalau sakitnya tadi adalah bagian tangan, Bapak. Tangannya nggak bisa diangkat gitu ya. Dan ini banyak case yang kita pakai dengan konsep ini, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jadi dengan 3 warna ini tangan yang tadinya sudah bahkan sudah ada yang sebulan gitu, yang nggak dianggap gitu, maksudnya ya eh, nggak ganggu lah, tapi ganggu nggak ganggu ya menurut masing-masing orang artinya gitu ya. Jadi ada temen yang maksudnya dia udah lama gitu, udah sebulanan katanya saya nggak bisa masang baju, angkat tangan tuh lapang gitu katanya. Tapi ya dia santai-santai aja, maksudnya dia nggak nganggep itu sakit gitu. Cuman ada keterbatasan aja tangannya, aduh kalau mau diangkat tuh sakit banget ya. Ya udah, diwarnai aja 3 warna ini, alhamdulillah dalam waktu beberapa menit dia udah bisa ngangkat lebih tinggi, bahkan dia bilang
lepas setelah beberapa menit gitu ya. Yang tadinya dia nggak bisa ngangkat tangan tuh secara lurus gitu ya. Dia bilang mau pakai baju aja setengah mati, saya mau masukin baju maksudnya. Tapi nggak dianggap sakit Bapak ya. Ada orang yang seperti itu ya. Ah biasa-biasa nanti juga hilang gitu. Tapi padahal udah sebulan nggak hilang-hilang Bapak. Nah jadi Bapak Ibu bisa nih. Jadi apapun tadi keluhannya ya ini ada konsep yang menarik dalam sujok ya dengan menggunakan konsep similarity ya di jari-jari kita tadi bagaimana kita menggunakan terapi warna di antaranya. Mungkin itu Kak. Kak Nur silakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Gimana? Ada yang mau langsung bertanya atau mau apa? Barusan udah dibahas tentang sujud ya. Lumayan panjang dan lebar lebih dari 10 menit, tapi 20 menit nih. Alhamdulillah Bapak Ibu dapat ilmu baru yang baru belajar, insya Allah dapat ilmu baru. Silakan Bapak Ibu, kita buka tanya jawab. Yang mau sharing atau mau bertanya silakan terkait dengan materi yang barusan ataupun terkait mungkin Bapak Ibu lagi punya keluhan sakit, nyeri dan sebagainya. Langsung aja open mic ya, kalau Bapak Ibu yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, ini kemudian saya pakai komputer punya istri, jadi namanya Winnie Yusma Sarit, belum saya ganti Pak. Nah, ini saya ada keluhan Pak di engkel sebelah kiri Pak, di bagian lateral luar. Nah, ini awalnya gara-gara main bola Pak, sama di bagian hip, kayaknya sih kena otot gitu Pak. Sebelah kiri juga Pak. Sebelah dalam tapi kalau ototnya Pak, kalau yang paha bagian hip gitu. Terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi kalau tadi bagian ruas ya, apakah itu ruas lateral ataupun yang dalam ya, ruas samping atau ruas ya kita tinggal cari di sini ada ya tadi kiri ya berarti ya kan di luar Pak ya kiri ya. Jadi kalau ada garis garis tengah di sini ya ini kalau ini ada garis pembatas antara hitam dan putih Bapak Ibu. Kalau ini kita tarik garis putus-putus ya. Nah gitu. Putus-putus ya. Saya ambil di satu jari aja. Maka ini batas garis ruas ya, batas ruas termasuk di sini juga ada batas ruas. Ya. Nah, kalau tadi ankle ya, maka kita bisa ambil di tengah-tengah ini Bapak Ibu. Bagian bawah karena ini bagian bahu ya. Jadi bagian bahu, ini bagian tadi apa? Kalau tangan tuh dia gini Bapak Ibu. Jadi nah dia tangan tuh seperti ini nah ya. Nah, gitu. Kalau tadi kaki dari bawah dia ke sini, nah ini kaki. Ya kurang lebih gitu. Maka batas ini batas bahu ya. Batas atas itu lebih ke bahu, batas bawahnya ini pergelangan tangan di sini. Ya. Jadi batas pergelangan tangan ini ada di sini, di bawah garis ini. Ya. Nah, batas tadi di bawah ini ada dua, ya. Satu yang di atas, ya, titik yang di atas itu batas untuk hip joint, ya. Yang di bawah garis, ya, kalau ini garis itu, yang di bawah garis, sorry, depan belakang ya. Kalau ini atas bawah, ini bukan atas bawah, depan belakang, bahu ada di sini gitu ya. Kemudian pergelangan tangan ada di sini. Karena tangannya tadi gambarnya kan, nah dia gini. Ya gitu.
seperti gambar ini ya, atau di jari ini ya, agak sulit ke jari itu tadi ya. Jadi ini kalau ini garis tengah Bapak Ibu tadi, jadi kelingking aja lebih mudah ya. Jadi kalau ini tangan, nah ini tangan, terus dia ke sini gitu ya. Nah gambarnya kurang lebih begitu. Maka yang sebelah dalam sebelah luar atau sebelah yang, sebelah dalam sebelah yin, kalau ini garis batas, maka untuk sakit-sakit pergelangan tangan ada di sini. Sakit-sakit apa bahu ada di sebelah sisi yang, ya. Kalau ini garis batas yin yang. Nah, siku ya sakitnya di atas ini, di bawah pas ini garis gitu ya. Maka atasnya ini untuk siku, bawahnya ini untuk lutut. Kenapa? Karena lutut itu tadi dari bawah sini dia ke atas, nah gitu. Ya ini kakinya, nah ini pahanya gitu. Nah, kalau tadi Bapak lebih sakitnya di ankle, ya ankle itu sebelah luar, sebelah dalamnya hip joint-nya gitu. Jadi kalau kaki kiri, kalau ini sisi sebelah kiri, ya sini sisi sebelah kanan ya kan. Ini left, ini right, maka kaki kiri semuanya di sini. Cari di ruas ini mana yang paling nyeri. Kalau ini ruas ankle, apakah di sini, di atasnya, di bawahnya, di sampingnya. Nah, ketika Bapak ketemu titik nyerinya, nah Bapak bisa lakukan di sini terapi. Ini untuk ankle, ya ankle kiri, sebelah luar, ya. Nah, kalau yang di sini di samping garis ini, sebelah sininya itu adalah hip joint-nya. Jadi cari titik nyeri di sekitar sini di hip joint mana yang paling nyeri. Ya. Nah nyeri itu ada 3 tadi. Ya, ada yang humidity, nyerinya itu nyeri tumpul ya 1-5 gitu kalau skala nyeri. Maka kita bisa sedasi dengan warna hijau. Ya tinggal di warna hijau di sini kalau memang tadi nyerinya tumpul. Ya kan? Kalau nyerinya tajam pakai warna merah. Ya, tajam itu ya 6, 7 gitu ya. 8 bisa jadi. Nah, kalau nyerinya terus-terusan ya, nyerinya itu sangat nyeri, berkelanjutan, maka bisa pakai warna orange. Ya. Jadi Bapak Ibu, penggunaan warna dalam konsep ini tadi 3 warna itu bisa dicoba dulu kira-kira dideteksi sakit nyerinya itu apa. Nah, tinggal diwarnai ini. Itu Atau kalau apa Pak? pada jari telunjuk ya, Pak? Boleh ditelunjuk, boleh di sini, boleh di mana aja. Silakan Oh, Bapak gitu. mau pakai. Tinggal Bapak cari mana yang paling nyeri dari semua ruas yang ada di sini. Oh, gitu. Ya, boleh gitu ya. Tapi kalau Bapak nggak mau mikir ya sini saya warnai hijau, di sini saya warnai merah, di sini tadi saya ngomong pakai warna orange gitu. Boleh ya, silakan. Jadi supaya saya nggak tahu ini nyerinya berapa ya kira-kira. Terserah. Kalau memang tadi konsep nyeri tadi warnanya yang bisa kita balance dengan warna hijau, warna merah, dengan warna orange. Nah, 3 warna itu bisa. Nah, atau kalau mau tadi semua di sini hijauin gitu ya sampai bawah, ya kan? Di sini merahin sampai bawah, di sini orenin sampai bawah bisa. Tapi kalau mau lebih presisi, dengan konsep korespondensi, Bapak Ibu, cari yang paling nyeri di sebelah. Di 2 titik ini tadi ya. Apakah di jari ini atau di jari ini. Gitu. Jelas, Pak? Pak, terima kasih, Jelas? Pak. Jelas, Ya, Pak. bisa dipakai. Nah, coba monggo dicek ya, kemudian diwarnai 3 itu. Insya Allah.
Ada lagi? Silakan, Kak. Izin tanya, Pak. Ya, silakan, Ibu. Untuk yang tidak bisa tidur karena banyak pikiran gimana, Pak? Jadi pikiran, Emosional, Bu. jadi dia tuh mikir masa lalu. Memang dia ada gangguan sih, jadi nggak stabil emosinya. Nah, setiap malam itu cenderung nggak bisa tidur karena banyak pikiran. Pikirannya katanya macam-macam hal. Hmm. Jadi Ya, buat kalau kita ngomongin emosi, ya, pikiran tuh ya zaman sekarang banyak banget orang pikirannya ya. Pikiran macam-macam ya. MBG nggak dapet gitu ya. Terus bensin naik gitu ya. Apa aja sekarang jadi masalah ya. Jadi banyak sekarang masalah yang dipacu oleh kebijakan dan sebagainya ya. Dan ya, untuk semua masalah emosional, Bapak Ibu, dengan konsep ini pun bisa ya. Jadi eh, kalau kita pakai six key, Bapak Ibu ya, 6 energi yang disujok, maka emosi itu ada 6 juga, Bapak Ibu ya. Emosi yang umum orang sekarang itu adalah marah bisa jadi ya. Jadi marah di sini, Bapak Ibu. Ya, kemudian di sini anxiety. Ya ya stres di sini. Kalau sini depresi. Ya, kemudian apa lagi? Eh, Sadness. Ya, kalau sini fear. Ya, kalau sini satisfaction. Ini enjoy. Nah, sebab emosi ya, apapun itu Bapak Ibu, ya yang umum sekarang 3 ini ya. Orang takut, orang depresi atau stres. Ini yang umum ya, Bapak Ibu. Di zaman ini ya, jadi tahun ini 2026 ini tahunnya homo. Ya, tahunnya homo Bapak Ibu. Ini tahun homo ya. Kalau menurut hitungannya tahun berdasarkan time terapi, tahun homo. Jadi keluhan-keluhan homo ini paling banyak. Jadi kita ngomongin homo ya. Ya. Maka ini homo semua. Yang ini hetero. Ya, jadi kita harus enjoy ya, kita harus satisfaction ya, kita juga harus ini dua ini juga harus dikuatin ya. Rasa senang, rasa nerima ya. Nah, ini juga harus dikuatin. Cuman karakter emosinya emang karakter homo sekarang ya kan, ini yang paling banyak. Nah, kalau tadi nggak tahu sebenarnya sebabnya apa, karena takut atau semuanya ini jadi sebab ya, emotion ya, maka kita bisa kuatin heat hotness-nya ini. Ya. Heat hotness itu tadi energinya apa? Enjoy dan satisfaction. Nah, ini yang dikuat. Ya, untuk ngebalance ini semua, energi homo, maka enjoy satisfaction kuatin. Ya, gitu. Enjoy satisfaction dikuatin. Gimana caranya? Iya kan? Kalau dengan konsep ini, ya, hit, ya semua masalah mental, emosional, ya, itu adanya di brain, di otak, ya, dan jantung. Nah, dua ini, ya. Jadi brain itu dikuatin, ya, artinya satisfaction-nya dikuatin dengan warna orange, ya, kemudian jantungnya itu dengan warna merah. Nah, ini yang buat nguatinnya. Ya, artinya kalau memang sebabnya adalah emosional, Bapak Ibu ya. Pikiran. Makanya tadi yang dikuatkan tadi adalah heat, hotness. Artinya dua ini, brain dikuatin, jantung dikuatin. Dengan warna apa? Warna aslinya dia.
ya, warnanya adalah merah dan orange. Itu kira-kira, Bu. Itu diaplikasikan setiap saat ya, Pak? Iya, tiap saat. Jadi kalau warnanya hilang, nanti pasang lagi. Ya, jadi paling tidak kalau mau efektif itu penggunaan terapi warna itu 3 kali sehari gitu ya. Jadi nanti kan diwarnai hilang, dipasang lagi gitu ya. Paling enggak 3 kali lah. Atau setiap kurun 2 jam gitu boleh. Nah nanti berapa lama? Nah kita lihat. Paling tidak kalau sujok itu minimal 2 minggu Bapak Ibu ya. Supaya dilihat dia perubahannya seperti apa. Bisa? Iya, bisa, Pak. Itu diwarnakan di semua jari bisa ya? Boleh. Jadi tadi sini kan otak ya. Gambar ini tadi. Kalau kita gambar di sini. Ini kan otak di sini Bapak Ibu. Ini otak paling tinggi artinya di sini ya. Nah, ini mata, ini hidung, mulut. Ya, ini paru tadi. Nah, jantung ada pas di sini. Ini jantung. Ya, dia di agak ke lebih ke kiri ya. Nah, ini dua ini. Mau diwarnai di jari mana? Ya, kalau tadi saya ngomong jari-jari ini juga ada energinya, heat hotness ada di sini bisa. Ini jari humidity, ini dryness, ini coolness. Boleh Ibu mau pasang di sini juga, di sini, sini. Ya, tadi pakai warna berarti ini orange ya. Ini diorenin gitu. Ya, kemudian ini dimerahin. Enggak aja, ya bisa aja. Tapi kalau mau fokus di jari heat dan hotness, ya karena sesuai jari energinya, ya silakan. Enggak ada masalah. Oke, itu mungkin Terima kasih, Pak. sama-sama. Ada lagi yang lain, silakan. Ada orang ada waktu buat bertanya. Yang di chat ini udah ya, saya yang bertanya di chat. Pak Haiza boleh bertanya, Pak? Silakan Oh Pak. iya, silakan Bapak. Pak, saya ada teman, Pak. Dia tuh mengalami saraf kejepit di pinggang sedemikian parahnya sehingga sekarang dia nggak bisa jalan, Pak. Nggak bisa bekerja. Sudah 8 bulan nggak bisa bekerja. Gimana ya, Pak ya? Makasih, Pak. Oke, sama-sama Pak. Jadi kalau kita lagi ke konsep jari-jari ini Bapak Ibu, ya. Jadi kita bisa pakai ya konsep ini di tadi keluhan tulang belakang karena itu ya. Apakah itu di tulang sakral, di tulang lumbar sebabnya atau di torakalnya. Bapak Ibu bisa pakai dengan konsep korespondensi ini ya. Maka semua tulang belakang Bapak Ibu ya kalau ini jari gitu ya. Maka semua tulang belakang itu persis di tengah-tengah ini. Tengah-tengah ini adalah semua tulang belakang. Ya, ini semua, kalau ini jari, tengah-tengah ini semua tulang belakang. Ya kan? Nah, ini ruasnya 3 gitu ya, atau bisa sampai di bagian sini kalau di tulang. Ini bagian tulang metakarpalnya. Metakarpalnya tulang. Boleh sampai sini dicari. Ya. Ini ada batas kulit, ada batas tulang. Jadi pas tulang yang nonjol di apa? Kalau kita lipat jari kita buat sepertiga tinju, nah maka itu bisa di bagian sini. Ini tulang ekornya bisa di sini. Tulang ekor itu ada bisa di sini, ya. Pasti ruas ini atau paling ujung dia di bawah. Ini tulang ekor. Nah, ini semua keluhan-keluhan tulang belakang, Bapak Ibu bisa ambil di sini. Ya.
Karena ini semua tulang serviks, cervical 1 sampai cervical 7 ada di satu titik ini ya. Nah, semua tulang torak ya, mulai ini diafragma, ini batas, mulai ditutup dulu Kang Nur. Ini batas diafragma. Ini batas dua jari kedua ini diafragma. Ya, maka di bawah ini ya, kali ini kita sampai min bawah, maka sampai sampai torakal 11 12 ada di sini. Ya, selebihnya ini lumbar, kemudian sakral, ya, terus ekor. Jadi sakral, nah ini lumbar ya, sorry, ini lumbar, ini sakral, ekor. Bisa cari di sini. Jadi kalau mau dicari titik nyerinya, Bapak Ibu, di sekitar sini cari titik nyerinya. Mana yang paling nyeri dari keempat atau kelima jari ini? Ya, keempat atau bisa di tangan kanan atau tangan kiri boleh Bapak Ibu. Tinggal dilihat dulu dia nyerinya lebih ke sisi sebelah kanan badannya atau lebih ke sisi sebelah kiri badan. Kalau lebih sisi kiri sakitnya lebih berat di kiri, maksudnya gitu ya, agak ke kiri ya, maksudnya gitu nggak persis tengah-tengah. Nah, Bapak Ibu bisa ambil jari atau tangan yang ada di kiri. Tapi kalau lebih agak ke kanan sakitnya, Bapak Ibu cari di tangan. Ya, di semua ruas ini. Ya, gitu ya. Kalau ini tadi, apakah di sini ya, apakah di sini, mana yang paling nyeri? Ya, dengan konsep warna, ya bisa diwarnai tadi. Kalau nyerinya sangat sampai nggak bisa jalan, berarti kan ini lebih kaitannya dengan warna apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau di skala warna, ya maka ini orange ya, bisa diorenin semua Bapak Ibu di warna di sini. Ya, atau di sepanjang ini diorenin gitu ya, boleh. Ya contoh gitu. Saya mau ini nyeri Pak, sini juga nyeri sampai sini, ya, sini juga nyeri sampai sini semua nyeri ya udah nih warnain aja. Tapi bagus Bapak Ibu pakai dulu probe ya, alat bantu probe ya untuk cari nyerinya di mana, paling nyeri dari semua jari ini. Ya, boleh di tangan kanan, boleh di tangan kiri kalau dia persis tengah-tengah maksudnya gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa tambahkan juga di kaki. Ya, di kaki, karena di jari kaki, ya, ini saya ambil kanan aja ya, contoh aja. Karena di kaki juga di sini ada semua yang sama seperti di tangan. Ya, sini ada 3 ruas juga. Mana yang paling juga nyeri? Taruhlah di jari ini, dia dari sini sampai sini sakit. Nah, ini diwarnai. Tapi cari dulu, stimulasi dulu dia dengan probe, ya, pakai probe. Ya, temukan dulu cara nyerinya. Ya, bisa juga nanti dengan probe ini, ya, kita putar dia kebalikan arah jarum jam. Maksudnya gitu. Dengan putaran ditekan, putar gitu, untuk ngebuka blocking di situ, ya. Blocking tempat sakit di tubuh besar dengan stimulasi di tubuh kecilnya. Ya, blockingnya dibuka semua. Artinya Bapak Ibu lakukan di sini. Mana kira-kira jarinya yang paling nyeri, nah itu difokusin. Nah setelah itu baru pakai warna tadi. Ya, kalau benar-benar nyerinya seperti ini, ya. Kalau kita mau semua satu warna ini saya pakaiin hijau gitu tadi, ya. Karena ada kaitannya dengan otot yang kaku, mungkin gitu ya. Kemudian sistem peredaran darahnya nggak lancar, saya merahin. Ya, kemudian sarafnya itu dengan warna orange. Jadi 3 warna ini juga membahas tiga konsep fungsional dalam badan, ya. Jadi ini adalah kaitannya dengan nervous, ya. Ini semua saraf.
Warna ini warna saraf, ya. Warna ini warna darah, gitu ya. Warna ini adalah warna otot. Jadi otot yang kaku dikuatin, darah yang nggak ngalir dilancarin, saraf yang nyeri disedasi. Bisa gitu. Itu Pak Albert mungkin. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Izin tanya Pak, Ya, silakan. mohon dijelaskan itu Pak, saya tuh kadang masih suka bingung kalau posisi bahu ya. Misalkan gini, kan ada saudara nih, tangannya tuh nggak bisa diangkat, gitu. Jadi kalau diangkat itu kayak nggak ada tenaga. Nah itu posisinya di sebelah mana Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih Pak. Tadi, jadi kalau bahu, ya, kalau bahu tadi, jadi ini garis tengah-tengah, ya, maka ini batas garisnya, ya, ini batas garis kan. Maka yang sebelah depan ini itu pergelangan tangan ini, Pak. Ini pergelangan tangan, ya. Yang sini ini bahu. Ini pergelangan tangan, ini bahu. Kalau ini batas di atas garis, titik ini adalah titik siku, ya, siku. Kalau ini lutut. Ya. Nah, kalau tadi di bagian ruas ketiga ini, di depan garis ini, itu adalah ankle, yang di sini adalah hip joint, nah, sebelah dalam. Gitu ya. Jadi cari titik nyerinya di sekitar sini, mana yang paling nyeri. Kalau sisi kanan ya Bapak Ibu, ini sisi kanan. Taruhlah bahu kanan, mana di keempat jari ini yang paling nyeri. Nah, itu bahu. Jadi ini semua bahu ini. Bahu, 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 bahu. Ya kan? Ini bahu kanan. Bahu kirinya di sini. Ini bahu kiri, bahu kiri, bahu kiri, bahu kiri. Mana? Dengan konsep korespondensi cari dulu titik nyerinya. Tadi kalau Bapak untuk case tadi, ya sakitnya itu tangannya nggak bisa diangkat. Ini banyak resep yang kita pakai tadi. Warna itu ya, di sini warna hijau, di sini warna orange, di sini warna merah. Bisa loh. Ya. Taruhlah dipencet gini, mana paling nyeri nih? Taruhlah ini bahu kiri. Ini nyeri, ini nyeri, ini nyeri, nyeri semua ya. Tadi Bapak Ibu bisa warnai 3 warna itu. Semuanya dipakai. Hijaunya dipakai karena ototnya yang tegang, karena sarafnya yang bermasalah, karena peredaran darahnya nggak lancar, memang gitu. Itu saya pakai 3 warna itu untuk kasus apa nyeri bahu, maksudnya tangan susah diangkat tuh alhamdulillah Bapak Ibu ya. Banyak yang selesai gitu. Itu Pak. Ya, Pak, terima kasih. Itu kalau untuk insek itu jari jempol berarti nggak dipakai apa ya? Ya, jempol sebenarnya bisa juga. Kalau jempolnya kan cuma 2 ruas, tapi ruas bawahnya ini yang di sini nih. Untuk kaki di sini. Tapi agak susah kalau yang di sini ya kan. Kalau yang di sini susah pakai yang sini. Kanan kirinya pakai. Tangan ini berarti sisi kanan, ini sisi kiri. Ini sisi kanan, ini sisi kiri, sorry. Ya, carinya di ruas ini sampai sini. Terima Ini kasih bisa, Pak. cuman karena tangan ini 2 ruas, ini kan beda 3 ruas kan langsung tadi karena insek. Kalau ini ya di bawahnya maksudnya. Ya kan? Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, gak terasa Pak Irja udah jam 5 kurang 5 menit ya. Ini kita udah bahas beberapa terkait dengan terapi sujud. Sebelum saya informasikan yang lain, karena ada beberapa yang saya ingin infokan pada Bapak Ibu. Alhamdulillah udah hadir 30 orang. Nanti saya akan kasih spesial nih yang udah hadir pada kesempatan sore ini.
Sebelum tutup atau saya kasih informasi yang lain, mungkin ada closing statement dari Pak Dirija Pribadi. Ya, tadi Bapak Ibu pakai konsep ini ya. Apapun Bapak Ibu bisa cari di sini tadi. Kalau sakitnya keluhan organ dalam ya di sebelah sini ya. Apakah itu lambung, kemudian hati, usus besar, kandung kemih ya, carinya di sekitar sini. Artinya di ruas ketiga ini adalah ruas perut. Ya, sakitnya dada ya cari mana yang paling nyeri di ruas ini. Apakah ruas atas ya, artinya ruas tangan ini ya, jari telunjuk, atau yang termasuk tadi kalau sakit mata ya, sakit hidung, kemudian mulut, sakit gigi dan sebagainya ya, cari mana yang paling nyeri. Jadi mau keluhan apapun ya, alhamdulillah dengan konsep ini Bapak Ibu kita bisa menggunakannya di jari-jari ini. Apakah tadi jari tangan atau jari kaki. Kuncinya tangan itu su ya, yang artinya energinya yang. Kaki itu adalah jok, yang energinya yin. Kalau di tangan kurang hasilnya, masih ya udah ada perubahan Pak, tapi mungkin ya 50%. Cari di kaki. Karena kaki itu yin yang aja, yang yin. Ya, kalau yangnya aja kurang, yinnya kasih di kaki. Ya, cari di kaki karena sama. Ya, jari-jari di tangan juga mirip dengan jari-jari di kaki, atau jari-jari di kaki mirip dengan jari-jari. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, udah belajar dengan Pak Hirija kurang lebih 1 jam terkait dengan belajar sujud barusan. Nah, buat Bapak Ibu kita dari sujud ada info spesial ya, ada 2 hal yang pengen saya sampaikan khusus buat Bapak Ibu yang udah hadir pada kesempatan sore ini. Yang pertama, ini yang saya share di chat, yaitu ini perdana ya, pertama kita lakukan di Indonesia ya, terutama saya ngadain program, kami di Indonesia mengadakan program yaitu terapi sujud dengan jarak jauh atau melalui Zoom seperti ini. Kalau online biasa kita melalui online ya, melalui Zoom khusus untuk nyeri pinggang. Jadi kita ada terapi khusus nyeri pinggang. Yang biasanya kita kalau private terapi itu bebas sakitnya apa aja, nanti selama 1 jam harganya beda. Tapi kalau hari ini saya informasikan, insya Allah kita ada kelas baru, yaitu setiap hari jam 1 sampai jam 2 siang, itu selama 1 jam. Tiap harinya itu untuk melayani 10 orang untuk sakit nyeri pinggang. Nanti kalau ada request, adain untuk obatin sakit nyeri lutut, atau nah insya Allah nanti kita ada kelasnya lagi, kita akan jadwalkan. Untuk saat ini kita khusus untuk nyeri pinggang. Jadi buat Bapak Ibu yang punya keluhan atau lagi sakit pinggang, atau saudaranya atau tetangganya atau siapapun yang punya keluhan sakit pinggang, nah bisa ikut terapi sujud ini. Perharinya kita hanya untuk di kuota 10 orang. Karena kita biar 10 orang itu kita khusus nyari pinggang, nanti gimana caranya mengobati nyeri pinggang ini menggunakan metode sujud dengan korespondensi sasar, dengan insek ataupun dengan yang lainnya. Nah itu bisa ikut insya Allah setiap hari. Dan selanjutnya ini yang spesial yang tadi di awal saya tanyakan juga kepada Bapak Ibu yang apakah pernah ikut kelas waktu bulan suci Ramadan 12 kali pertemuan. Nah sekarang kita ada kelas spesial, yaitu spesial program kemerdekaan terapi sujud, yaitu 17 kali pertemuan. Jadi buat Bapak Ibu yang baru belajar sujud bisa ikut kelas ini, boleh buat diri sendiri, boleh untuk saudara atau kenalannya atau siapapun teman-temannya diajak, karena ini jarang-jarang kita ngadain kelas, harganya sangat terjangkau, 17 kali pertemuan, insya Allah 17 kali materi yang berbeda, dan juga hanya 170.000 untuk 170 orang pertama. Setelah itu kita harganya insya Allah akan naik. Karena biasanya kita harga 1 kali pertemuannya minimal 199. Itu buat Bapak Ibu yang udah belajar sujud mungkin pernah ikut kelas sujud ya, minimal harganya 199 untuk 1 kelas sujud ini untuk 17 kali pertemuan, yaitu hanya 170 aja. Khusus untuk para mitra, nah di sini ada Pak Imam dan sebagainya, free ikut kelasnya. Ini nanti bisa langsung kontak aja ke admin atau nanti langsung dimasukkan ke grup, atau oleh saya untuk mitra ini dimasukkan ke dalam grup untuk ikut kelas sebagai kemerdekaan. Kalau dalam 1 kali tidak bisa ikut kelasnya, insya Allah akan ada rekamannya atau recordingnya. Nah, silakan Bapak Ibu dimanfaatkan untuk spesial kemerdekaan ini.
Karena ini kelasnya kelas dasar, jadi untuk orang-orang yang baru, ini sangat cocok, sangat pas sekali. Tapi untuk orang yang lama, udah belajar sujud, apakah bisa ikut? Bisa, untuk murojaah atau untuk revisi lagi, revision ya, untuk kelas-kelas sujud atau materi sujud. Silakan, ini kita terbatas atau waktunya dibatasi, dan kuotanya juga yang spesial kemerdekaan ini untuk 170 peserta. Nah, ada kabar gembiranya lagi buat Bapak Ibu yang ikut hari Kamis ini, ada 26 orang berarti ya, 28 kan dengan saya. Bisa langsung gabung, bisa join, langsung kontak admin atau Kang Hendy. Dari harga 170 ini kami diskon lagi 20.000. Jadi 150. Silakan, berarti saya kasih kesempatan yang 26 orang, 25 atau 26 ya, 26 orang ini untuk gabung terapi kemerdekaan terapi sujud program kemerdekaan itu hanya 150.000. Silakan ya, langsung join, langsung kontak admin. Nomor adminnya di 08 111 929 446. Nah, langsung ke sini, langsung kontak aja, atau langsung di grup. Jangan diworo-woro di grup, karena di grup itu harganya 170.000 ya. Khusus untuk yang ikut Zoom hanya 150.000 rupiah. Saya ikut Zoom Pak Hendy, saya pengen ikut program kelas sujud kemerdekaan. Ya, itu ya dari saya. Ada yang tanyakan tentang dua kelas ini, Bapak Ibu? Mohon maaf yang bertanya di sini belum kejawab ya, karena beberapa yang waktunya terbatas. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Nah, tentang dua program ini. Dan nanti insya Allah kita ada juga program spesial juga nanti yang infokan, yang ikut spesial Ramadan ini, kemerdekaan ini. Nanti yang mengajak tim atau ngajak temannya dapat fee, insya Allah nanti akan kami siapkan sistemnya. Tapi untuk harganya di luar harga ini, pasti nanti harganya udah naik. Kalau sekarang harganya kan masih harga perdana buat Bapak Ibu dengan harga spesial. Ada yang mau tanya atau ada yang langsung gabung nih, langsung daftar Bapak Ibu? Buat teman atau buat saudaranya nih. Mau Pak, saya mau Pak. Oke, langsung aja ke Pak Hendy ya. Udah ada nomor adminnya, langsung Pak Hendy. Dengan kodenya saya ikut kelas sujud kemerdekaan atau program kemerdekaan. Langsung Pak Hendy nanti akan di list, dan setelah pembayaran atau yang udah punya nomor rekeningnya langsung transfer, langsung konfirmasi, transfer dulu atau konfirmasi langsung nanti oleh Pak Hendy dimasukin ke grup. Ini yang 150.000 ini buat Bapak Ibu berlaku sampai jam 8 malam ya, karena saya batasi. Karena nanti kalau udah di grup harganya 170.000 dan untuk 170 orang. Berarti dikurangi kalau semuanya daftar 26 orang ya, dengan harga 150.000. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk Pak Imam ataupun untuk mitra yang lainnya, nanti saya akan infokan di grup, insya Allah free untuk ikut kelas ini. Spesial kemerdekaan. Saya Nur Hadi dari tim Sujud undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.